Kesempatan ini atas nama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan seluruh jajaran mengucapkan terima kasih karena kakak-kakak, adik-adikku semua, ada sebagian juga bapak-bapak, mama-mama telah datang di zona yang besar, di halaman zona yang besar Provinsi Papua Pegunungan. Anda akan selalu terima aspirasi apa saja. Karena kakak juga mungkin lahir tahun 90-an, Anda juga menjadi ketua senat, Visipol, UGM, SAS Gajah Mada, juga suka demo, sama seperti kakak dan adik-adik semua. Dari kesempatan ini Anda bangga bisa ketemu dengan kakak semua, adik-adik semua, untuk membahas masa depan. Bukan hari ini saja, tapi masa depan kita. Kalau tadi kakak dari Pegunungan Bintang sampaikan kita satu. Iya, kita satu sebagai satu kesatuan budaya. Berapapun nanti tanah ini ada provinsi, ada orang di sini, tapi orang semua satu budaya. Satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan budaya, satu kesatuan infrastruktur dan sebagainya. Kalau cuma satu saja rumah ini, maka semua demo di Jayapura. Bukan demo di hari ini di sini. Begitu juga dengan kebijakan penerimaan ASN. Demo semua di Jayapura, bukan demo di kota besar yang orang punya halaman. Adik-adik punya kantor nanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, orang semua sudah tidak ada. Kita mungkin sudah meninggal, tapi kakak orang semua adik-adik yang punya kantor besar, bukan kita semua. Jadi yang pertama, Anda tadi mendengar ada aspirasi yang internal, kita punya honorer PNS-PNS yang sudah ada di berbagai kabupaten. Kita pasti akan membahas apa-apa yang sudah ada PNS-PNS dari berbagai kabupaten untuk baik yang ada penempatan di provinsi dan juga tentu jumlah yang terbatas. Kemudian kedua, kakak dan adik-adik adalah mutasi yang dibilang 300, tapi hari ini hanya 259 yang masuk di sini. Yang ketiga adalah penerimaan CPNS, jadi pegawai, kakak semua dan adik-adik. Ini ada yang disampaikan 500, 800, 1000, tapi kita patokan semua 800. ASN, orang asli Papua, orang asli Papua Pegunungan. Yang sebagian tadi disampaikan, kami bisa tegaskan bahwa 500 atau 800 nanti kebijakan ini untuk penerimaan bahwa itu adalah orang asli Papua Pegunungan. Yang keempat, bapak, mama, kakak dan adik-adik, orang harus membuka ruang. Kita punya pegawai ini sedikit, ASN ini karena kebijakan dari nasional. Tapi kita semua di sini ada seluruh pegawai, Bapak Sekda dan seluruh pimpinan ini juga berpikir harus cari kerja-kerja baru, tidak hanya sebagai PNS. Ini 4 poin saja. Yang pertama, tentu kita akan lihat lagi Bapak Sekda, kita punya kakak yang kemarin sudah masukkan data SK dari berbagai kabupaten. Kita akan lihat mana lagi ruang-ruang yang masih ada untuk ada penempatan baik secara fungsional maupun struktural. Jadi yang penting masuk di sebagai pemerintah provinsi. Ini nanti kita akan lihat. Yang kedua, kakak dan adik-adik semua yang masuk di sini ini orang saudara semua. Tadi Anda lihat di dalam daftar 259 ini marga kita dari semua. Marga Pogoya, Tabuni, ada Yalenge, kemudian ada Betipo, Betapo, ada Waku. Ini semua marga-marga kita. Dan kita saudara-saudara semua yang mencari juga penghidupan di sini dan kembali ke kampung. Karena orang juga sudah kerja lama. Ada 10 tahun dan rata-rata 15 tahun dan orang pulang kampung.
kembali ke kita. Ada juga sebagian 300 ke Papua Selatan, 300 ke Papua Tengah, dan juga ada yang ke Papua Barat Daya. Jadi ini tolong saudara-saudara semua, kakak dan adik-adik. Bukan pemerintah provinsi membela, tapi tolong saudara-saudara juga yang pulang kampung di sini dengan pengalaman yang sudah cukup lama di sana, di tanah di Papua itu, untuk orang kembali di sini. Itu yang kedua. Jadi nanti orang bisa lihat, kakak orang bisa lihat siapa-siapa saja, ada semua marga-marga dari kita semua. Yang orang juga sudah punya pengalaman 10, rata-rata 10 tahun, 15 tahun bekerja di Papua Induk. Baik juga di terakhir, terutama 10 tahun orang punya kakak besar, kakak Lukas NMB. Itu yang poin kedua. Poin ketiga, kakak, adik, bapak, mama, orang juga syukur. Kalau orang bekerja cuma satu provinsi, satu rumah ini, negara sudah kasih berkat ini, maka semua pegawai penerimaan di Jayapura. Kalau di Jayapura, persaingan semakin ketat. Persaingan dari seluruh 42 kabupaten kota di tanah Papua ini, Pulau Papua, belum dari saudara-saudara Nusantara. Tapi syukur hari ini dengan rumah baru ini, Konai besar, negara sudah kasih, Tuhan juga sudah buka jalan. Mungkin orang punya rencana satu provinsi, tapi Tuhan kasih rumah baru ini. Orang tidak perlu urusan di Jayapura, Jayapura sentris, semua terpusat di 22 saja. Tapi hari ini orang juga terpusat di sini. Sudah ada juga rumah sini, orang tua, bapak, mama, kakak, ada di sini untuk sama-sama kita membahas. Orang punya rumah besar ini, dan negara kasih untuk pegawai baru ini bisa 500 sampai 800 pegawai CPNS. Dan Bapak Sekda, Kepala BKD, Pak Riki, Pak Karotala, Pak Budi, orang semua lagi berusaha supaya mendapatkan kebijakan yang besar. Minimal angka yang hari ini orang sudah pegang adalah 800 untuk CPNS, dan sudah sampaikan bahwa 800 ini adalah untuk orang asli Papua, Papua kurang dari 8 kabupaten. Itu bisa dapat kita semua. Nanti terakhir tadi usulan bagaimana tesnya itu kita bahas. Itu aspek teknis. Kalau tes online, berarti BKD kalau misalnya Jakarta masih belum harus itu online, berarti BKD harus bikin pelatihan misalnya, apa saja soalnya dan sebagainya. Tapi kalau usulan tadi manual, maka nanti orang bahas bagaimana caranya. Itu masalah cara saja. Itu masalah teknis yang orang bisa bahas dan Bapak Sekda harus yakinkan kepada pemerintah pusat, khususnya BKN dan Kementerian untuk pada reformasi birokrasi. Itu 800. Tapi bapak, mama, kakak dan adik-adik orang ini di Nusantara. Sehingga ada di menemani Bapak Lukas NMB melukis, menggambarkan pidato pertama 9 April 2013 di lapangan Mandala itu ada tulis. Dan kita buka besar ini. Sampai orang membahas pegawai negeri masuk, dia punya pandangan adalah 80-20. 80 orang-orang Papua, dan 20 dia ada yang lahir di Labeba, lahir besar di sini, ada yang di mana, ada anak-anak Papua Pegunungan yang lahir di Sentani, ada yang lahir di Jawa. Dan itu kebijakan yang bukan saja, tapi semacam sudah konvensi, hukum yang tidak tertulis. Dan orang punya kakak besar, dan orang masih di Papua ini. Itu yang akan sampaikan kepada bapak, mama, kakak dan adik-adik semua. Itu yang untuk CPNS. Jadi sekarang siap, nanti sebentar dalam waktu dekat, kemarin sudah kirimkan surat ke Menteri ATR dan ke Menteri PAN supaya nanti apa saja formasinya. Ada yang guru, ada yang ahli hukum, ada yang ahli politik, hubungan internasional, akuntansi, keuangan, pertanian, semua nanti kakak dengan orang bisa lihat dan siap. Kalau perlu, Bapak Sekda, Bapak Kepala BKD, tolong bikin pelatihan gratis. Setuju nggak tidak? Setuju. Pelatihan rutin saja. Mau di mana saja nanti siapkan untuk pelatihan gratis. Untuk kita persiapan 1 bulan ke depan, misalnya dibuka September, maka mulai hari ini 2 bulan ke depan, adik-adik akan siap untuk pelatihan. Dan yang sekarang orang masih bahas adalah penerimaan CPNS ini
bukan umur batas biasa 35. Tapi orang saat ini bahas sesuai undang-undang sampai 48. Jadi kalau sudah 36 ke, 38 ke, 48 ke, mungkin TT ke, tes saja. Jadi kan dalam tes. Tapi kita jadi pelatihan. Jadi kita bikin pelatihan. Mau pelatihan mungkin manual dulu. Kalau tes online, tes online. Tapi kita tes manual. Apa saja latihannya dan sebagainya. Itu terakhir, itu poin ketiga. Untuk 800 anak-anak orang asli Papua Pegunungan dari 8 kabupaten. Sama hal juga yang sekarang diterima itu yang sudah datang sejak tanggal 11 November di sini. Lihat marga-marga yang ada di pegawai di sini. Apakah semua sudah terwakili? Dari Tegubi, dari Duga, Pangrango Tengah, lihat satu persatu. Marga-marga supaya seimbang, kalau punya warna besar, warna Papua Pegunungan. Dan yang terakhir, Bapak, Mama, Kakak, dan adik-adik, ini karena sudah panas juga, ingin bahwa tolong ciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Kalau pegawai sedikit, terbatas, ada kebijakan nasional. Sehingga berpikir juga dan dorong, karena topik yang selalu setiap 3 bulan diperiksa oleh Mendagri, oleh Bapak Presiden adalah bagaimana pembukaan lapangan kerja atau tingkat pengangguran. Sehingga berpikir bahwa orang juga harus lihat peluang yang lain. Kemarin permintaan kopi, Kakak Freddy Kongo pergi ke Melbourne ikut Kopi International Expo. Orang minta dari Australia 1 minggu 60 sampai 100 ton kopi. Ini bagaimana orang siapkan? Kemarin juga orang minta untuk sayur. Hari Minggu malam orang gubernur kumpul di Timika, Pertemuan Asosiasi Gubernur. Kebetulan jadi ketua 6 gubernur saat ini. Orang bicara dari bawah Mampa untuk permintaan suplai sayur mayur dari sini. Siapa yang kerja? Orang bilang harus suplai teratur. Satu minggu bisa puluhan ton. Wortel, kentang, kol. Ini bagaimana orang siapkan? Ini lapangan kerja yang harus ada. Sehingga aku juga berpikir bahwa selain Bapak Mama wajar. Orang sudah lulus, pasti kerjaan pertama mungkin kita pilihan pertama tes dulu sebagai PNS. Kemudian yang kedua baru kita lihat peluang-peluang yang lain. Ada pekerjaan-pekerjaan lain yang itu jadi kesempatan. Yang mungkin pendapatan akan lebih besar. Kalau orang juga kerja di mana saja, terutama di luar PNS, di kebun, di sawah dan sebagainya. Terakhir, ingin sampaikan. Tadi kakak orang bilang mau demo kan, akan terima. Mau terima di sini kan, tapi saya ingin mengajak semua kakak orang, kakak forum pribumi, forum OKP, mari buat orang semua rame-rame kalau bisa kita ini semua pergi ke Pusaka ke, di distrik Betawaya ke, Muai ke, untuk kita tanam sayur ke, padi ke. Ini sekarang kita mau tanam kopi ke, kita rame-rame untuk itu supaya ada perubahan pola pikir untuk kita semua. Ini yang orang berusaha keras, kita sadar bahwa Kita jangan bicara PNS terus. tapi sebisa mungkin supaya sistem sedang dibuka. Tapi kemudian kita juga berusaha supaya ada pekerjaan lain di luar PNS ini. Seperti topik utama yang kita adalah di pertanian dan di perkebunan. Dan itu yang anak ingin sampaikan, sesegera mungkin aspirasi petisi yang ada disampaikan dari forum pribumi bersama dengan teman-teman, kakak-kakak, kawan-kawan OKP, Cipayung dan jaringannya. Terima kasih. Ini sebuah catatan bagi kami. Saya pikir para pimpinan UPD juga ini menjadi sebuah catatan agar nanti penerimaan-penerimaan ke depan, termasuk juga saya selalu terima ini gagal orang yang pengusaha-pengusaha asli Papua untuk pemberian kesempatan kepada pengusaha-pengusaha asli Papua sesuai dengan peraturan Presiden bahwa bagaimana anak-anak Papua bisa dapat ruang kerja di dalam sebagai anak-anak pengusaha asli Papua. Yang An selalu sampaikan bagaimana berbagai proyek-proyek yang bisa melibatkan anak-anak Papua. Jadi ini yang mungkin kami bisa sampaikan. Akan menjadi pegangan bersama petisi ini dari forum pribumi, akan bahas langsung hari ini. Setiap hari Senin biasa memang kita bahas untuk sama-sama kita bahas apa yang menjadi petisi ini. Dan ingin kami sampaikan, An juga bukan keluarga dan pegawai, An juga seorang petani.
Saat ini kalau bapak, mama, kakak, orang ke Jayapura, ke Angkasa, yang di rumah adalah saudara ada kakak Gondo, kakak Tabur, orang yang jaga di rumah di Angkasa selama ini. Sebagai petani anggrek di Angkasa, saya pikir kakak orang tahu kalau kita di Angkasa, keluarga bangga itu orang kita petani. Kemudian di Jogja pun sama juga dari hasil petani. Jadi apa yang dirasakan oleh kakak orang, mama orang jual sayur, itu juga yang dirasakan oleh anak sebagai anak petani, khususnya petani anggrek dan petani pala selama kuliah di Jogja. Jadi kami merasakan apa yang dirasakan oleh kakak, adik dan bapak dan orang mama semua. Mungkin demikian dari kami. Kami setelah ini selesai langsung masuk untuk membahas secara khusus Bapak Sekda, Bapak Kepala BKD, Bapak Margotala, Bapak Kupi. Atas sama formasi yang sudah disusun oleh Bapak Kupi, kita akan susun. Kemudian untuk penerimaan, kapan tesnya dan tahapan ini kita akan dapat laporan dulu dari Kakak Kupi untuk bagaimana tahapan-tahapan juga dan kakak ini ke depan. Kami berharap nanti mulai pelatihan dan sebagainya diberi kesempatan kepada kakak yang baru lulus, mana yang mungkin sudah usia lanjut